Shalom, salam sejahtera. Renungan Malam Seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Memandang Tuhan sebagai Bapa. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. 1 Korintus 8 ayat 6. Jika ada satu nama bagi Tuhan yang memiliki kekuatan untuk mengubah secara dramatis kehidupan orang percaya, maka itu adalah bila kita memanggilnya dengan kata Aba atau Bapa. Melihat Allah sebagai Bapa kita dapat mengubah segala-galanya. Dalam bukunya Brennan Manning yang berjudulkan The Furious Longing of God, ia mengajukan pertanyaan yang kuat dan relevan. Apakah kehidupan doa pribadi Anda ditandai oleh suatu kesederhanaan dan keterus-terangan seperti seorang anak kecil yang memiliki suatu kepercayaan tanpa batas dan penuh keakraban merangkak ke pangkuan ayahnya? Mengetahui dengan yakin bahwa ayah sangat peduli dengan anaknya, mulai bermain dengan mainannya, bahkan mulai mengobrol dengan teman-teman kecil dari anaknya. Karena ia sadar bahwa pada dasarnya anaknya memilih untuk bersama dengannya. Apakah itu semangat kehidupan doa batin Anda? Kita sadari apa artinya menjadi anak-anak dari Bapa yang baik, yang dekat dengan kita dan penuh kasih sayang kepada kita. Demikianlah kasih karunia Allah. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membuat Tuhan itu lebih mencintai kita dari apa yang Ia telah lakukan kepada kita. Begitu juga tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membuat Tuhan itu kurang mencintai kita. Tuhan mengasihi kita karena Ia kasih adanya. Tuhan mengasihi kita masing-masing sebagaimana kita adanya. Tuhan ingin bersama kita karena begitulah sifatnya, bukan karena perbuatan kita untuk mendapatkan keinginannya untuk kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat kita berada dalam dosa dan terpisah dari Tuhan, Ia telah menunjukkan besarnya kasihnya kepada kita, sampai rela membayar harga tertinggi untuk memiliki kita kembali. Renungkanlah betapa besar kedalaman kasihnya bagi kita masing-masing, sehingga Yesus menyerahkan nyawanya sendiri sebagai penebusan atas kesalahan, kegagalan, kelemahan, dan kelemahan kita. Jika Tuhan mencintai kita tanpa syarat pada saat itu, maka Ia juga mencintai kita tanpa syarat sekarang ini. Jika Tuhan memilih kita pada saat itu, Ia juga memilih kita sekarang ini. Jika Tuhan menginginkan kita saat itu, Ia juga menginginkan kita saat ini. Jika kita ingin memusatkan hidup kita pada pertemuan dengan Tuhan, maka kita harus memahami sifat kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Mulailah berhubungan dengan Tuhan sebagai Bapa kita yang baik dan penuh dengan kasih yang ajaib di atas segalanya. Kita harus sampingkan tanggapan bahwa Tuhan itu marah kepada kita atau berada jauh dari kita, serta tidak memiliki kasih sayang maupun kerinduan untuk bersama dengan kita. Ingatlah, kita hanya dapat ditarik kepada Bapa Surgawi sejauh kita menerima firman-Nya serta mempercayai kasih-Nya bagi kita. Sebab itu luangkanlah mulai dari malam ini untuk menerima kasih Tuhan yang tanpa syarat dan luar biasa itu bagi kita masing-masing. Kiranya ini senantiasa menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati.